Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala muridin yawabin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fa hal min mudzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Para kesepuhan, miwah para wargi sadaya, langkung dipayun hayu urang panjatkeun puji sinuhun syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Parantos masihan mangperang-perang nikmat orang sadaya, nikmat iman Islam, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat anu teu tiasa dayakan orang sadaya. Mudah-mudahan dina kesempatan ieu, dina kesempatan silaturahim plus pangaosan kenging beda Allah Subhanahu wa taala. Salawat sareng salam mugia tetep matur golontar dari dunia Quran panutan orang sadaya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluargana, para sahabatna, mudah-mudahan ulah kangge syafaat kanjeng. Para kesepuhan para wali sadaya, dina kesempatan ieu abdi bade naraskeun haca mangoskeun tafsir surat Al-Ikhlas, surat Makkiyah, surat ke-112 anu jumlah ayatna aya 4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sebab turun surat ini serta keutamaannya. Imam Ahmad meriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu bahwa orang-orang musyrik berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hai Muhammad, katakan kepada kami nasab atau silsilah keturunan rohmu." Iya, pertanyaan orang-orang musyriknya ke kanjeng Nabi. Patarosan anu sifatna ngecenya ini. Mohon kanjeng Nabi teh naroskeun silsilah keturunan rohmu. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang kepadanya bergantung segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Hadis ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Jarir. Ibnu Jarir dan At-Tirmidzi menambahkan Allahus samad, yaitu tempat bergantung kepadanya segala sesuatu, yakni zat yang tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Karena sesuatu yang diperanakan pasti akan mati, dan sesuatu yang akan mati pasti mempunyai ahli waris. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mati dan tidak punya ahli waris. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Walam yakul lahu kufuwan ahad," dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia, yakni tidak ada yang serupa dengan Dia dan tidak ada yang sebanding dengan Dia, serta tidak ada yang menyamai Dia. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dan At-Tirmidzi. Ia menyebutkan hadis tersebut secara mursal. Kemudian At-Tirmidzi berkata, inilah yang lebih sahih. Dan ini keterangan tentang asbabun nuzul surat Al-Ikhlas, karena ada pertanyaan dari orang-orang musyrik Quraisy tentang silsilah keturunan Allah Subhanahu wa taala ke kanjeng Nabi. Kemudian turun surat Al-Ikhlas sebagai jawabannya.
hadis lain tentang keutamaan surat ini. Al-Bukhari meriwayatkan dari Amrah binti Abdurrahman yang pernah diasuh oleh istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Aisyah. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus seorang sahabat untuk memimpin pasukan dalam suatu peperangan. Sahabat itu menjadi imam para sahabat lainnya dalam sholat, dan ia selalu menutup bacaannya dengan surat Al-Ikhlas. Ketika mereka kembali, mereka menceritakan hal itu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau bersabda, tanyakanlah kepadanya untuk apa ia melakukan hal tersebut. Lalu mereka bertanya kepadanya, maka ia menjawab, karena surat tersebut merupakan sifat Zat yang Maha Pengasih dan aku suka membacanya. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akhbiruhu annallaha ta'ala yuhibbuhu. Kabarkanlah kepadanya bahwa Allah Ta'ala mencintainya. Dan keutamaan surat Al-Ikhlas diantawisna surat anu dipika cinta ku Gusti Allah. Jadi dikisahkan aya sahabat anu janten imam anjeunna sok nutup ku surat Al-Ikhlas, santosna mau surat sanes ditutup ku Al-Ikhlas. Ditaroskeun ke Kanjeng Nabi, ku Kanjeng Nabi piwari ditaroskeun ka sahabat eta. Jawabanna teh karena surat tersebut merupakan sifat Zat yang Maha Pengasih dan aku suka membacanya. Demikian Al-Bukhari meriwayatkannya dalam kitab At-Tauhid dan diriwayatkan juga oleh Muslim dan An-Nasai. Hadis yang lain, Al-Bukhari meriwayatkan dalam kitab As-Shalah dari Anas radhiyallahu anhu yang berkata, seorang laki-laki dari kaum Ansor menjadi imam dalam sholat mereka di Masjid Quba. Setiap kali dia membuka bacaan surat yang dibaca untuk mereka dalam salat, maka ia selalu mengawalinya dengan surat Al-Ikhlas hingga ia selesai membacanya. Kemudian ia membaca surat yang lain. Ia melakukannya pada setiap rakaat. Anu tadi mah surat sanesela namanya ditutup ku Al-Ikhlas. Ieu mah Al-Ikhlas namanya mau surat anu sanesnya. Hal ini membuat para sahabatnya berkata kepadanya, engkau selalu membuka bacaan dengan surat tersebut, yakni Al-Ikhlas. Kemudian engkau merasa bahwa surat tersebut belum cukup, sehingga engkau membaca lagi surat yang lain. Jika engkau membaca surat tersebut, maka tidak usah membaca surat yang lain atau sebaliknya. Lalu ia berkata, aku tidak bisa meninggalkan surat tersebut. Jika kalian menyukai aku menjadi imam kalian dalam sholat, maka aku tetap akan melakukannya. Tapi jika kalian tidak menyukainya, maka aku serahkan perkara imam kepada kalian. Mereka memandang bahwa sahabat tersebut merupakan orang yang paling utama di antara mereka, dan mereka tidak menyukai jika orang lain yang menjadi imam mereka dalam sholat. Maka mereka menceritakannya kepada beliau, kepada Nabi. Lalu beliau bersabda, hai fulan, apa yang menghalangimu melaksanakan apa yang disarankan oleh para sahabatmu, dan apa yang mendorongmu untuk tetap membaca surat tersebut dalam setiap rakaat? Laki-laki tersebut menjawab berkata, sesungguhnya aku mencintai surat tersebut. Sesungguhnya aku mencintai surat tersebut. Beliau bersabda, buka iyyaha adkhalakal jannah. Cintamu terhadap surat tersebut menyebabkanmu masuk surga. Demikianlah Bukhari meriwayatkan secara mu'allaq dengan kalimat jazm atau kalimat aktif, kalimat pasti. Dan anu kahiji mah ningali keutamaan hartos dina surat Al-Ikhlas. Janten seneng mau surat eta teh. Anu kadua mah teu dijelaskeun kunaon mung anjeunna teh seneng bae mau surat Al-Ikhlas teh.
Kanjeng Nabi diwala hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Cintamu terhadap surat tersebut menyebabkanmu masuk surga. Demikianlah Bukhari meriwayatkan secara muallaq dengan kalimat saja, bentuk kalimat yang aktif atau pasti. Taya panginten Bapak Ibu sadaya para kesepuhan, kurang oke seringnya Yautamina Abdillah sering mau surat Al-Ikhlas dina sholat. Terlepas apakah surat itu pendek atau panjang, di dia tadi dicarioskeun masalah panjang pondokna. Anu kahiji alasan teh sahabat resep kumargi maknana sangat dalam ya. Ada makna tentang keimanan. Anu kadua mah nya senang pokokna mau surat teh. Tajantan aya nama urang kantun naluruskeun dina mau surat Al-Ikhlas dina salat teh. Sanes teh suratna pondok. Ya. Tapi kedah ku urang kedah digali, kedah dilenyepan sangkan orang tiasa mika cinta ka ieu surat atawa orang gaduh parawasan ieu surat teh anu penting, maknana penting kangge urang. Kumargi kitu ku urang sering alos diulang-ulang dina salat. Tadi abdi muka HP sontennya nyabian muka video anu kitu nanti wa ieu kamu kira ya, mohon dasar ya teh cenah silakan dinikmati cenanya, ku abdi teh dibuka dinikmati. Ternyata memang bisa dinikmati, cek ya. Duka pedah meureun bahasa Sundanya, cocok jeung lelembutan abdi. Tah abdi ngabandingkeun harita nuju ngadaras ieu surat Al-Ikhlas. Abdi ngadangukeun lalaguan naon teh tembang naon teh melatihnya asal teh mani nyerep kana hate eta tembang teh padahal tembangna bangsa lain, bangsa deugeun-deugeunnya, bangsa bule tah nyambayakeun ieu si bule eta ngawi bahasa Sunda ngartiin teu eta, tapi pesana sampai sok sanaos anu nyanyikeunna urang boleh. Tak ayeuna orang mau surat Al-Ikhlas bahasa Arab. Rupina teh orang kedah berusaha supaya surang tiasa memaknai surat ieu janten orang mau surat Al-Ikhlas teh diulang-ulang dina salat kumargi memang orang ngartos karena isi surat ieu. Tatawa orang resep. Kalau upami resepna ada sesat ngan jelaskeun teh kunaon. Opal kunaon bogoh ka neng media. Esenya ditakeun teh. Cek pemuda baheula cenah kalau cinta sudah melekat teh kotok rasa coklat. Janten cinta teh mahal janten tumbuh anugerah dari Gusti Allah anu tetiasa dijelaskeun di sahabat oke duka pokokna mah seneng cenah maca ieu surat. Jadi lamun anjeun para jamaah teu seneng abdi maca surat ieu nya geus seneng abdi mau jadi imam mangga cenah sanes bae. Tapi da kumaha kitu aya gantosna para sahabatnya tetap ngangkat ieu sahabat janten imam. Tapi walaupun Kanjeng Nabi gitu tah cintamu terhadap surat tersebut menyebabkanmu masuk surga. Maka orang panginten di bulan Bali ya surat terjemahna diraos supaya seorang timbul rasa cinta. Di antawisna dina ayat anu kadua disebutkeun Allah somad. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Panginten ayat anu kadua ieu tiasa janten pamatri urang. Kunaon urang sering ngebolak-balik mau surat Al-Ikhlas. Dina ayat kedua
disebutkan Allah teh tempat bergantung segala sesuatu kalabat urang. Kunaon urang kedah ngagantungkeun ka Gusti Allah tina sagala rupi perkara. Mari jalmi mah gaduh sifat lemahnya. Urang teh lemah saha teh. Dina Al-Qur'an disebutkan aya sabaraha macam tabiat buruk anu nyebabkeun jalmi lemah. Anu kahiji manusia teh bertabiat zalim dan bodoh. Allah berfirman, sungguhnya kami telah mengemukakan amanat tugas keagamaan kepada langit dan bumi dan gunung-gunung. Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikulah amanat itu oleh manusia. Sungguhnya manusia amat zalim dan amat bodoh. Ya salah sawias kelemahan urangnya. Urang nampi amanat di Gusti Allah anu sakieu abotna diserahkeun ka anu sanes teu kersaeun urang manampi ka umur teh. Tah ieu panginten urang kedah muntang ka Gusti Allah supados tiasa ngalaksanakeun amanat ieu. Anu kadua, manusia bertabiat membantah. Allah berfirman, dan sesungguhnya kami telah mengulang-ulang bagi manusia dalam Al-Quran ini bermacam-macam perumpamaan. Dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah. Ya, kalabat kelemahan urang anu kaduanya. Anu kadua, anu katilu, manusia bertabiat tergesa-gesa. Dan manusia itu berdoa untuk kejahatan sebagaimana dia berdoa untuk kebaikan. Dan adalah manusia cenderung tergesa-gesa. Quran surat Al-Isra ayat 11. Upami rurusuhan biasa nama masalah teh daripada beres kelaka awet-awetnya. Nah ini salah satu kelemahan katilu. Anu kaopat, manusia bertabiat melampaui batas. Allah berfirman, dan apabila manusia ditimpa bahaya, dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk atau berdiri. Tetapi setelah kami hilangkan bahaya itu daripadanya, ia kembali melalui jalan yang sesat, seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang telah menimpanya. Begitulah orang-orang yang melampaui batas itu memandang baik apa yang selalu mereka kerjakan. Surat Yunus ayat 12. Kelemahan anu kaopat, manusia bertabiat melampaui batasnya. Anu kalima, manusia bertabiat ingkar dan tidak berterima kasih pada Tuhannya. Allah berfirman, sungguhnya manusia itu sangat ingkar dan tidak berterima kasih kepada Tuhannya. Quran surat Al-Adiyat ayat 6. Kelemahan anu kagenep, manusia bertabiat keluh kesah dan kikir. Allah berfirman, sungguhnya manusia itu diciptakan bertabiat keluh kesah lagi kikir. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Dan apabila mendapat kebaikan, dia amat kikir. Quran surat Al-Ma'arij ayat 21. Anu katujuh, manusia bertabiat susah payah. Allah berfirman, sungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Quran surat Al-Balad ayat 4. Susahnya capek. Kedelapan, menurut Al-Quran manusia diciptakan dalam keadaan lemah, seperti yang tercantum dalam surat An-Nisa ayat 28. Yang artinya dan manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Ayat ini memberikan informasi bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Surat An-Nisa ayat 28. Ta'isa baraha kelemahan jalmi anu aidina Al-Quran dijelaskan ku Gusti Allah. Ieu panginten anu tiasa janten dasar urang ngajantenkeun surat Al-Ikhlas kangge muntang ka Gusti Allahnya. Nuju maos ayat anu kadua teh Allahus samad. Allah tempat bergantung urang sangakeun sagala kakirangan kelemahan urang, mudah-mudahan dibantos ku Gusti Allah.
Kemudian hadis yang menetapkan bahwa surat Al-Ikhlas sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Sa'id bahwa seseorang mendengar seorang lelaki membaca surat Al-Ikhlas secara berulang-ulang. Ketika tiba waktu pagi, ia mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lalu menceritakan hal tersebut kepada beliau, seolah-olah orang itu menganggapnya sepele. Maka Nabi SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi, innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya surat tersebut benar-benar sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasai. Jantan sakali maos sami sareng seperti lo Al-Quran. Ya, hadis dia biasa jantan motivasi ke orang, di mana orang mau surat Al-Ikhlasnya. Jadi sekali deui niatkeun sanes sepeda surat ieu pondok, urang bade salat rusuh salatna lah geus Al-Ikhlas bae nya nu pondok. Inten kapayu nama sakedik-sakedik ieu teh dirobi niat ini dibiasakeun ngalampengkeun niat dina mau surat ieu di antawisna kumaha aya keutamaan di dina mau surat ieu nya. Terus membacanya menyebabkan masuk surga. Hadis lain menetapkan bahwa membacanya menyebabkan masuk surga. Imam Malik bin Anas meriwayatkan dari Ubaid bin Hunain, ia berkata, "Aku mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, masuk surga." Imam Malik bin Anas meriwayatkan dari Ubaid bin Hunain, ia berkata, "Aku mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku berjalan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendengar seseorang membaca surat Al-Ikhlas. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah wajib baginya. Aku bertanya, apa yang telah wajib baginya? Beliau menjawab, surga. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan An-Nasai dari hadis Malik. At-Tirmizi berkata, hasan, sahih, gharib. Kami tidak mengetahuinya kecuali dari riwayat Malik. Sebelumnya telah disebutkan hadis yang memperkuatnya, yakni sabda Nabi, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Cintamu terhadap surat tersebut menyebabkan kamu masuk surga. Hadis lain tentang membaca surat Al-Ikhlas berulang-ulang. Abdullah putra Imam Ahmad meriwayatkan dari Muaz bin Abdullah bin Khubayb dari ayahnya, ia berkata, kami berada dalam gerimis dan kegelapan, menunggu Rasulullah SAW untuk salat bersama kami. Lalu beliau keluar. Tiba-tiba beliau memegang tanganku seraya bersabda, bacalah. Aku terdiam. Kemudian beliau berkata, bacalah. Aku berkata, apa yang harus saya baca? Beliau bersabda, qul huwallahu ahad wal mu'awwidhatain hina tumsi wa hina tusbihu salasan yakfika kulla yaumin marratain. Bacalah surat Al-Ikhlas serta surat Al-Mu'awwidhatain pada waktu petang dan pada waktu pagi sebanyak 3 kali. Maka kamu diberi kecukupan setiap hari sebanyak 2 kali. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi dan An-Nasai. At-Tirmidzi menyatakan bahwa hadis tersebut hasan, sahih, gharib. An-Nasai meriwayatkannya dari sanad yang lain dengan lafaz yakfika kulla syai'in, maka bacaan itu mencukupi terhadap segala sesuatu. Jadi aos enjing 3 kali, kulhu falak binas ya 3 kali. Ini sudah cukup untuk
kecukupan kita setiap kali sebanyak 2 kali, maksudnya pagi dan petang. Dina hadis sanes yakfi kakul lasain, maka bacaan ini mencukupi terhadap segala sesuatu. Ya baitan diantawis bagian tina bacaan zikir pagi dan petang ya. Ayat awasan surat Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Kemarin waktu saudangan teh ceus aya nu nyanak buku alif zikir pagi dan petang. Nah, maka di aras sayanya nu teu acan, terus biasa sampai tentos apal. Minta acan apal biasa di aras eta. Berikutnya doa dengan Ismul A'zam yang terkandung dalam surat Al-Ikhlas. Hadis yang lain tentang doa dengan menggunakan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang terkandung dalam surat Al-Ikhlas. An-Nasai meriwayatkan ketika menafsirkannya dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya bahwa ia masuk masjid bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba ada seorang lelaki sedang salat lalu berdoa, Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu an la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, sungguhnya aku memohon kepadamu dengan menyatakan bahwa aku bersaksi tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Engkau, yang Maha Esa, kepadanya bergantung segala sesuatu dan tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Maka beliau bersabda, walladzi nafsi biyadihi laqad sa'alaha bi ismihil a'zam alladzi idza su'ila bihi a'ta wa idza du'iya bihi ajaba. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh ia telah meminta kepadanya dengan namanya yang maha agung, yang mana jika dia meminta dengannya maka dia akan memberi, dan jika dia memohon dengannya maka dia akan mengabulkannya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh ulama penyusun kitab sunan lainnya. At-Tirmidzi menyatakan bahwa hadis tersebut hasan, dhaif. Yang terakhir, pengobatan dengan wasilah surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas. Al-Bukhari meriwayatkan dari Aisyah bahwa apabila Nabi SAW pergi ke tempat tidur setiap malam, maka beliau merapatkan kedua telapak tangan beliau, kemudian meniupnya. Lalu beliau membaca surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas. Kemudian beliau mengusapkan kedua telapak tangan beliau sebisa mungkin ke seluruh tubuh beliau. Beliau mulai dengan mengusap kepala, wajah, dan bagian depan dari tubuh beliau dengan kedua telapak tangan. Beliau melakukan hal itu sebanyak 3 kali. Demikianlah hadis yang diriwayatkan oleh ulama penyusun kitab As-Sunan. Anu terakhir, jantan ngawitan ngangkat tangan heula terus ditiup telapak tangan teh nembe mawa surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, sareng An-Nas. Mana teh mau surat eta nembe ditiupkeun teh. Ini di masa keterangan ieu mah merapatkan kedua tangan kanjeng Nabi teh. Beliau kemudian meniupnya, lalu beliau membaca surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas. Kemudian beliau mengusapkan kepada kedua telapak tangan beliau sebisa mungkin ke seluruh tubuh beliau. Ya Bapak Ibu sadaya, pangawargi kesepuhan sabaraha hadis doa parantos diaoskeun kaitan sareng surat Al-Ikhlas. Anu intina mangga urang luruskeun niat di mana mau surat Al-Ikhlas sanes pedah surat ieu pondok sanes, tapi surat ieu ngandung makna anu penting. Biasa dibayangkan ke orang sadaya upami surat ieu teu lungsur, beureum dugi ka ayeuna orang kafir teh nanaoskeun bae nya.
Eta ari Tuhan kamu teh cenanya naon tadi teh patarasana teh haruskan silsilah keturunan anak saha sana bapakna sana saha anakna gitu. Dari batur mah aya Tuhan bapa ya anaknya pagitan ieu modal kangge urang modal dalilnya dalil anu negaskeun yen Allah teh esa nya esa tapi tidak berbilang sok sanes jadi disebutkeun esa teh hiji mangga Bapak Ibu sadaya dibolak-balik surat ieu dugi ka lebet kana manah dugi ka urang teh ngaraos reueusnya cinta dina mau surat ieu teh tadi dijelaskeun kumaha maknana anu sakitu luhurna biasa oge mungkin teu terang pokona mah senang we nya. Terus pangitan dasarna tadi aya anu mau surat Al-Ikhlas di dasaran cinta bakal lebet ka surga. Keutamaan anak ke pami mau sakali sami sareng mau seperti lu Al-Qur'an. Tiasa dicantankeun wasilah pengobatan. Ya mudah-mudahan aya manfaatna, mudah-mudahan orang tiasa memposisikan setiap surat Al-Quran, surat dalam Al-Quran dan dibaca dengan niat untuk semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan manfaatna, punten bilih kakirangan anak kayak pengintan nuhunkeun ka Mang Haji Udin anu langkung komplit penjelasannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena di sebagian suratnya ada kata yang kemudian jadi surat gitu ya. Misalnya Yasin wal Qur'anil Hakim. Misalnya, jadi ayat pertama Yasin maka jadi nama surat. Qul a'udzu birabbin nas, ada an-nas dijadikan surat an-nas. Qul a'udzu birabbil falaq, ada kata falak maka dijadikan nama surat Al-Falaq. Kalau Al-Ikhlas ini di mana ini? Tidak ada itu. Coba lihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada kata ikhlas enggak kita baca? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada kata ikhlas enggak? Enggak ada. Ini wallahu alam, ternyata ikhlas itu memang jangan sering dikatakan ya. Jadi melakukan, berbuat, melakukan sesuatu dengan ikhlas entong diomongkan. Jadi pami diomongkan kurang keikhlasan anak. Sebab urusan ikhlas, urusan orang sareng Allah, rahasia ya. Tadi juga sahabat yang ditanya, kenapa kamu sering membaca surat Al-Ikhlas ketika sholat? Kurang lebih jawabannya hubbuka iyyaha uhibbuha, saya senang. Maka Rasulullah kemudian menjawab kemakilah riwayat tadi, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah, kecintaan kamu kepada surat Al-Ikhlas ini yang akan mengantarkan kamu masuk surga. Sahabat mirip dengan nama surat Al-Ikhlas ini tidak menjelaskan tadi seperti yang disampaikan oleh Ais itu. Hanya menyebut cinta saja. Itu cintanya kenapa itu? Tidak disebut. Sepertinya para sahabat yang cinta pada Al-Ikhlas ini memang menyembunyikan sesuatu dengan Allah dia. Pokoknya saya senang aja. Sampai tidak disampaikan kepada yang lain gitu. Sampai ke Rasulullah juga tidak disampaikan. Gitu ya. Itu kan yang bertanya pada Nabi gitu ya. Kok tidak disampaikan kenapa kamu senang surat itu? Rinciannya itu tidak disampaikan. Karena sangat rahasianya keikhlasan ini antara hamba dengan Allah saja. Bukan menyedekahkan Nabi ya.
sampai tidak ingin diketahui oleh siapapun ya. Alasannya cinta pada Al-Ikhlas itu tidak dirinci, hanya saya senang saja gitu ya. Jadi memang surat Al-Ikhlas ini ada sangat rahasia, sampai di suratnya juga tidak disebut kata ikhlas ini. Makanya nanti kalau kita berbuat, sekali lagi berbuat kebaikan, itu jangan sering sebut-sebut, udah pokoknya. Kan kadang-kadang orang begini, ada misalnya kita bersedekah kepada seseorang, kemudian orang itu menolak ya sedekah kita itu. Kita kemudian mengatakan ini, tampi ya teh ikhlas, ya teh ikhlas, terima ya, ikhlas ya. Jadi kedah nama tak kedah ya, tak kudu nyarios kita teh, tapi ya teh ikhlas ya. Urusan nolak tak nolak nah urusan anak, tapi orang teh nuju ngalakukan kasayan teh tak kena dicarioskeun teh gitu ya. Sareng jalmi anu nampi pada melansai orang ya, perbuatan kita yang baik tak kudu naros, ya ikhlas ente, entong gitu, tak kudu gitu ya. Sebab lamun engke dijawab ikhlas berarti ya berarti orang teh hoyong kamu ni aku itu hoyong kenyahuan gitu ya, ku jalma itu. Keikhlasan nanti gitu. Berarti itu kan Allah ya teh. Ente ahad eta mah. Ente ahad ya. Allah diyakini ente ahad nampi amal urang gitu. Kunaon margina sebab hoyong kene kapieureun kudu sanes. Kudu sanes Allah Subhanahu wa taala. Kamu tadi pami orang nyebatkan tampiyat ikhlas. Ditolak deh, ditambah di ikhlas pisan. Tak upami tak nyebatkan ikhlas itu jalmi sian naon kira-kira. Jadi kalau kita misalnya tadi tidak menyebut ikhlas ke orang, yang kita takutkan itu apa? Kan mungkin takut dikatakan tidak ikhlas. Takut dikatakan tidak ikhlas oleh orang, maka kita ucapkan kata ikhlas itu. Jadi takutnya kita pada orang, jadi bukan pada Allah lagi ini. Pokoknya urusan ikhlas ini adalah urusan rahasia antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, sampai di suratnya kita tidak menemukan kata ikhlas. Itu yang pertama. Juga tadi sahabat yang ditanya kenapa sering baca surat ini ketika sholat, ternyata jawabannya juga tidak dirinci, hanya senang saja. Senang saja gitu ya, tidak dirinci. Jadi berarti dalam kesenangannya kan ada sesuatu yang disembunyikan ya, gitu ya, sembunyikan rahasia antara dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian Al-Ikhlas ini nanti sering, kalau tadi kan sahabat yang sering baca itu. Kalau Nabi sering baca surat Al-Ikhlas ini kapan saja ya. Maka ada 5 salat ya. Ada 5 salat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sering ya baca ini ya, sering baca ya. Yang pertama adalah salat qobliyah subuh ya. Qobliyah subuh itu di rakaat kedua. Rakaat pertama baca qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Yang kedua, Rasul juga sering baca di salat ba'da maghrib ya. Rakaat pertama sama Al-Kafirun, rakaat kedua Qul huwallahu ahad. 2 ya. Yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bacaan dalam salat yang Rasulullah sering isi dengan Qul huwallahu ahad. Yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering baca Qul huwallahu ahad di salat maghrib pada malam Jumat ya. Malam Jumat tuh salat maghribnya sering Qul huwallahu ahad dengan Qul ya ayyuhal kafirun. Yang pertama Al-Kafirun, kemudian yang kedua Qul huwallahu ahad. Kemudian berapa dah? 3. Kemudian yang keempat, ini mungkin yang mau naik haji ya, atau umrah, nanti Qul huwallahu ahad ini juga dijadikan bacaan yang sering Nabi baca pada salat sunat tawaf ya. Habis tawaf itu ada salat 2 rakaat. Rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Qul huwallahu ahad. Berapa dah? 4.
Yang kelima, ada salat juga yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering baca qul huwallahu ahad, yaitu pada salat witir ya. Salat witir. Salat witir itu biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakaat yang terakhir itu membaca surat Al-Ikhlas ini, qul huwallahu ahad. Witirnya begini yang qul huwallahu ahad itu. Witirnya yang 3. Rakaat pertama Sabbisma rabbikal a'la ya. Rakaat kedua Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat ketiga Qul huwallahu ahad. Ini 5 salat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering, di antaranya rakaatnya tadi itu membaca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Ini poin yang kedua. Tadi sangat rahasia yang poin pertama. Kemudian yang kedua adalah Rasul sendiri sering membaca Qul huwallahu ahad ini di beberapa salat yang tadi disebutkan. Qobliyah subuh rakaat kedua, ba'diyah maghrib rakaat kedua, kemudian salat maghrib di malam Jumat ya, rakaat keduanya. Kemudian 2 salat tawaf ya, salat tawaf ya. Kemudian salat witir di rakaat yang terakhir. Poin yang ketiga, Ibnu Katsir ini di tafsirnya yang lengkap sekali menyebut hadis lebih 30 tentang Qul huwallahu ahad ini ya. Di menjelaskan satu surat ini Ibnu Katsir sampai menyebutkan 30 hadis untuk menjelaskan surat yang pendek ini ya. Terus di antaranya adalah ada juga keutamaan, banyak sekali keutamaan. Tadi disebutkan keutamaan surat Al-Ikhlas yang diantaranya sudah tadi disampaikan oleh Ais. Ada juga kejadian begini ini. Zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah di Madinah matahari seolah-olah tertutup oleh awannya. Ya. Jadi kunna ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala sami'tu Anas bin Malik yaqul, Anas pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Tabuk, Tabuk nama tempat. Fatalatis syamsu bidiya wa syu'a wa nur lam naraha. Matahari terbit dengan cahaya, dengan sinar yang hampir tidak kelihatan oleh kami, kata sahabat. Fima bada bisulusi fata Jibril faqala ya Jibril mali arsyamsa ta'alat al-yawm bidiya wa syu'a wa nur lam arha tala'at bislihi fima madha. Para sahabat bersama dengan Nabi melihat matahari tidak seperti biasanya sinarnya itu, jadi kurang terlihat. Bahasa orang cedem ya. Contoh di Madinah pernah panon poe teh cedem tak biasa na. Sahabat upamanya peristiwa non bae teh naros ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kira-kira bahasa Rasulullah kunaon panon poe na cedem. Maka Rasulullah tewantun ngawalar biasa na. Rasulullah biasanya tidak berani menjawab sebelum ada bimbingan jawaban dari Allah. Fata Jibril Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasulullah kemudian didatangi malaikat Jibril untuk menjawab sahabat yang tadi itu. Faqala ya Jibril, ma li arsyamsa tal'at al-yawm bidiya wa syu'a wa nur lam araha tal'at bimislihi fi ma madha. Rasulullah kemudian bertanya seperti pertanyaan sahabat tadi. Malaikat Jibril, kenapa ini matahari hari ini sinarnya tidak seperti biasanya? Qala inna dzalika Muawiyah, maka disebutkan inna dzalika Muawiyah inna dzalika Muawiyah bin Muawiyah al-Laisi mata bil Madinah. Matahari sekarang ini tidak seperti biasanya. Ada orang wafat di Madinah, namanya Muawiyah bin Muawiyah al-Laisi. Mata bil Madinah al-yaum. Apa hubungannya dengan matahari kematian Muawiyah ini? Jadi di Madinah ada seorang namanya Muawiyah bin Muawiyah al-Laisi, wafat waktu itu. Fa ba'asallahu ilahi sab'ina alfa malakin yusalluna alaihi.
Allah Subhanahu wa taala mengutus 70.000 malaikat untuk mensolati, ikut mensolati Muawiyah bin Muawiyah al-Laisi ini. Wa fi madzalika, ternyata itu matahari tidak kelihatan sinarnya karena terhalang oleh sayap malaikat, ya. Sayap malaikat, karena ada 70.000 malaikat yang Allah turunkan untuk ikut menyolati Muawiyah bin Muawiyah al-Laisi, ya. Jadi kan malaikat tuh ada punya sayap malaikat tuh, ya. Sayapnya ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Di Quran di surat Fatir ayat 2, ayat di awal-awal disebut Allah Subhanahu wa taala. Jadi gampangnya matahari tidak kelihatan seperti biasa itu karena terhalang oleh sayap-sayap malaikat, ya. Karena ada 70.000 malaikat, 70.000 malaikat diturunkan oleh Allah untuk ikut menyolati Muawiyah bin Muawiyah al-Laisi ini. Wa fi madzalika, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, kok sampai ada 70.000 malaikat ikut menyolati Muawiyah bin Muawiyah al-Laisi ini? Kenapa sebabnya itu? Qala, kemudian malaikat Jibril berkata ke Nabi, kana yuksiru qira'ata qul huwallahu ahad fil lail wa fin nahar wa fi mamshahu wa qiyamihi wa qu'udihi fahallaka ya Rasulullah an aqbid al-ardha fa shalli 'alaiha. Maka kemudian malaikat Jibril, Muawiyah itu sekarang disolati oleh 70.000 malaikat ikut menyolati beliau karena Muawiyah bin Muawiyah ini rajin baca, banyak membaca Qul huwallahu ahad. Siang, malam, siang, ketika berjalan, berdiri, ketika duduk, Muawiyah ini baca Qul huwallahu ahad. Ya, ini yang kemudian menyebabkan Muawiyah bin Muawiyah al-Laisi ini saat meninggal diutus oleh Allah 70.000 malaikat ikut menyolati beliau. Itu diantaranya juga hadis yang dikutip oleh Ibnu Katsir di kitab Ibnu Katsir ini. Jadi baca Qul huwallahu ahad kapan saja, mau malam, mau siang, duduk, berdiri, kapan saja, berjalan. Itu mudah-mudahan kita dibuat senang begitu. Mudah-mudahan nanti waktu meninggal juga disolati oleh malaikat-malaikat, mudah-mudahan. Sebab orang ningali ya ayeuna teh jalmi disolatan ku jalmi oge jarang eta teh. Jarang nu nyolatan mayit. Nu nyolatan mayit mirip sareng nawarkeun gorengan. Kumaha maksana? Itu kadang-kadang kieu. Sano bade gitu. Nu bade salat maksana gitu. Padahal ayo orang kudu bade, kena kudu itu sebab nyolatan mayit teh hukumna kewajiban nu hirup. Nah, nawarkeun anak nu bade. Iya. Itu coba kita lihat kalau orang meninggal tuh, ya Allah, kadang macam-macam nasib-nasiban itu. Nasib saya orang diantara kelihatan baiknya tanpa disuruh kalau banyak yang menyolati, udah bagus itu berarti. Tapi ningali nu ayeuna-ayeuna teh, ya Allah, ningalina teh sekedik anu nyolatan mayit, sekedik. Gitu ya. Kadang-kadang seorang anu ngalayat, tapi anu nyolatanana sekedik. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala nanti ketika meninggal dunia banyak disolati orang. Mudah-mudahan nanti meninggal dunia kita tanpa disuruh tapi ya berdoa pada Allah, mudah-mudahan punya nasib disolati, didoakan oleh banyak orang, mudah-mudahan ya gitu. Itu nasib-nasiban itu, nasib-nasiban. Gitu ya. Ya cerita sedikit ya tahadus minimah. Ya, alhamdulillah Bapak ketika meninggal itu banyak yang menyolati itu. Tanpa disuruh. Tiba-tiba di pesantren yang jumlahnya 3.000-an mau menyolati itu. Nggak pernah nyuruh saya juga. Ya kabar di pesantren itu, disolati di pesantren katanya. Jumlah santrinya lebih 3.000-an. Alhamdulillah, jadi kita yang punya musibah itu ikut merasa tambah sabar gitu. Dengan begitu itu tambah sabar. Oh. Tapi kita kemudian tidak cukup sabar begitu, bertanya. Kalau orang punya nasib baik dan kematiannya, kita bertanya, punya amal apa gitu ya. Itu kita harus bertanya begitu, punya amal apa. Sampai misalnya, maaf ya, sampai orang sederhana saja kalau meninggal baik, kita harus bertanya, punya amal apa orang ini. Kita tiru kemudian. Ada di Majalengka nih, saya tidak akan sebut orangnya, tapi saya sebut kematian yang baik. Ada orang yang
ibadahnya kata orang biasa-biasa, tapi meninggalnya hari Jumat. Kita kan bertanya, punya amal apa ini orang? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kafa bil mauti wa'idha, cukup kematian itu sebagai pelajaran. Artinya orang yang meninggal kita harus banyak mengambil pelajaran. Tadi dari Muawiyah bin Muawiyah kita ambil pelajaran. Muawiyah disolati termasuk oleh 70.000 malaikat. Karena kata malaikat Jibril, Muawiyah ini rajin baca Qul huwallahu ahad. Kemudian penutup, ingin agak meluruskan nih ya, saya itu tadi itu. Memang banyak yang menyebutkan, memang ada hadis tadi dikutip juga, tapi pemahaman harus diluruskan biar kita tetap pada pemahaman yang baik mudah-mudahan ya. Qul huwallahu ahad ini tadi disamakan dengan seperberapa? Sepertiga Al-Quran. Maksudnya begini itu. Ini jangan begini nanti. Oh berarti mau membaca sekali sami sarang seperti lu. Membaca 3 kali berarti sami salah kita teh. Pemahaman gitu. Sebab nongke pemalesan orang teh. Hayang hatam Quran, maca kulhu 3 kali baik. Ya salah dah. Mungkin Quran teh dibaca-baca angke 113 ayat surat Nusanesna. Ternyata maksudnya begini nih. Ini yang benar, mudah-mudahan. Quran itu dibagi 3. Quran itu dibagi 3. Satu, Quran isinya aqaid namanya, akidah, keyakinan, keimanan. Itu sepertiga Al-Quran berisi akidah atau keimanan. Yang kedua, Al-Quran itu berisi asy-syara'i, berisi syariat, aturan-aturan ibadah, syariat. Bagian seperti lu kedua. Bagian seperti lu katilu nyata Al-Quran sina kisah. Jadi kisah. Jantan isi Quran teh yang pertama akidah, keimanan, kedua syariat, ibadah-ibadah. Katilu nyata kisah-kisah. Anu kena lahir tina kisah ke akhlak ya tengkena gitu ya. Jadi isi lagi Al-Quran. Maka Qul huwallahu ahad bagian seperti lu nyata bagian akidah. Itu maksudnya gitu. Jadi bagian akidah, ngawakilan akidah kayak gitu, ngawakilan urusan keimanan gitu. Jadi sanes maca Al-Fatihah, baca Qul huwallahu ahad sami sareng maca seperti lu. Mungkin malas urangna dah. Malas urangan kena dah. Abdi bisa ngatamkan Quran jangan sabaraha kali sawengi. Ya kumaha carana? Yang maca Qul hu bolak-balik sano cenah maca 6 kali sama sareng 2 Quran ya. Yang begitu. Gitu kita malas kita orang dah. Jadi sanes nyamikan seperti lu sareng ngatamkan Quran. Sanes seperti lu sanes maca sekali sampai sareng maca seperti lu sanes. Qul huwallahu ahad ya teh ngawakilan sina seperti lu Quran nyaeta akidah gitu. Maksudnya gitu. Itu nolaras insyaallah gitu. Gitu ya. Jantan di kapungkur abdi oge kadang-kadang kapungkurna gitu. Asalna ya. Ternyata diulang-ulik di kapendak di tafsir penjelasan yan maksud seperti lu Quran teh sami sareng seperti lu Quran. Qul huwallahu ahad ya teh bagian seperti lu anu nyangkut ibad akidah maksudnya. Nyangkut akidah, nyangkut keyakinan gitu. Wallahu a'lam. Tarosan? Jika ada sanes maca Qul huwallahu ahad sami sareng maca seperti lu henteu. Ngawakilan sina seperti lu nyaeta akidah. 2/3 berikutna syariat sareng cerita tanapi kisah gitu. Wallahu a'lam. Tarosan? Qul huwallahu ahad ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala materi ke orang sadaya nambahan ilmu dina Al-Quran. Tadi disebut di awal-awal dikutip hadis kuais khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkan Al-Quran. Mudah-mudahan kita termasuk yang Rasulullah sabdakan. Mudah-mudahan kita ada Allah Subhanahu wa taala beri taufik untuk mengamalkan Qul huwallahu ahad yang kita bahas ini.
Mudah-mudahan nanti kita mati, mudah-mudahan banyak membawa dari keutamaan qul huwallahu ahad ini ya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina waffiqna ila ma huwa khair. Ihdinas siratal mustaqim. 'Allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.